Tritunggal bukan Tuhan. Ini semacam jadi polemik, pembahasan tak habis-habisnya. Namun selalu saja seperti tidak pernah tuntas atau final daripada mengerti akan Tritunggal itu, bahkan memaknainya atau memahaminya. Dalam hal ini kita mesti berangkat dulu dari pengertian atau pemahaman mengapa Tritunggal itu jadi ada atau jadi suatu pembahasan, ya. Karena itu masuk ke bahasa Indonesia. Di sini bukan memperkarakan atau mempermasalahkan daripada language-nya, bukan. Namun setiap kita menggunakan atau mengucapkan kosakata Tritunggal itu tidak dibekali dulu wawasan atau referensi mengapa bisa ada kosakata tersebut, ya. Terserah, silakan menggunakan pakai bahasa apapun, Tritunggal, Trinity, Trinitas, dan lain-lain semuanya. Namun tidak tahu substansi daripada kosakata tersebut. Tidak tahu mengapa lahir istilah Tritunggal tersebut. Selalu mengartikan, memaknainya menurut logika sendiri. Berbagai pihak, siapapun itu, boleh berlogika, beranalogi, mentafsir, memprediksi, ya, mengira-ngira bahkan. Namun bekali dulu di mindset Anda. Tidak bisa di dalam otak kita kosong melompong tanpa ada minimal ya dibekali lah. Bukan berarti menjadi ahli, menjadi pakar, dan lain sebagainya. Jadi Tritunggal itu lahir, istilah itu adalah kesimpulan untuk menjawab Tuhan yang Esa itu. Ya. Mengapa harus untuk dijawab dan disimpulkan tentang Tuhan yang Esa itu? Karena banyak pihak yang sama juga tentang Tuhan yang Esa itu. Dan problematika pada saat itu pula terjadi di ranah eksternal dan internalnya juga, bahkan dengan sesama. Karena acuan atau pedoman sang pencipta itu yang kita ketahui dengan YHWH itu kan Tuhannya orang Yahudi. Maka harus masuk dulu, menyelami dulu karakteristik Jewish itu dari berbagai hal. Ya, karakter daripada bahasa Ibraninya, karakter daripada manusianya, how to think-nya, ya, how to describe-nya, itu bagaimana bilang. Ya, jadi tidak bisa menggunakan mindset dari etnis lain, dari bangsa lain. Tidak bisa. Mesti menggunakan mindset daripada etnis itu, etnis Yahudi itu, daripada karakter bahasa mereka. Kalau itu tidak masuk dulu di dalam ranah kejuisannya itu, kehibruannya itu, tidak akan pernah paham. Karena memang pihak Yahudi lah yang memaparkan tentang sang pencipta itu. Ya, silakan sang pencipta ganti dengan bahasanya masing-masing atau istilahnya masing-masing. Bukan di sini tempatnya untuk mendiskusikan akan hal itu. Ya, karena kita mau
fokus dulu tentang mengapa ada istilah Tritunggal itu. Itu setelah di Indonesia kan ya, Tritunggal. Nah, kalau kita sudah masuk dulu dan bertanyalah dalam hati, kenapa ada istilah Tritunggal? Ya. Jadi pada era itu, pada masa itu, mengapa diadakannya konsili, lalu mengambil kesimpulan dan diputuskanlah, ya singkat cerita ya, Tritunggal begitu ya. Silakan ganti pakai bahasa apapun sama itu, ya. Tritunggal mau pakai bahasa linguis apapun, seluruh bangsa di dunia ini boleh mengucapkan itu. Yang penting maknanya, substansinya, kontennya daripada yang dimaksud dengan Tritunggal itu. Oke? Setiap pihak, setiap katakanlah komunitas atau berbagai agama-agama yang ada di dunia ini banyak sekali rujukannya kepada Sang Khalik Langit dan Bumi itu, ya, Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu rujukannya kepada Tuhan konsepnya Jewish, ya, YHWH itu. Silakan nanti mau uraikan ini itu boleh. Ya, lalu masuklah ke dalam ranah Christianity, ya, dan juga masuk juga ke ranah ke religion yang lainnya, ya. Silakan, tidak usah diperdebatkan apakah itu agama, kepercayaan, keyakinan, itu sama semuanya, ya. Mau pakai religi lah, itu lebih tepat sebetulnya. Nanti kita masuk ke Indonesia kan jadi lain lagi nanti, karena tidak bisa memahami tentang Tuhan yang dimaksud oleh Jewish itu dengan mindset negeri ini. Itu tidak akan pernah tahu nanti. Ya, jadi Tritunggal itu adalah kesimpulan, menyimpulkan, untuk menjawab, untuk pembedaan dari berbagai pihak, ya, dari berbagai pihak. Ini pihak si ini, ya, pihak A lah begitu, nanti ini pihak B juga, ya, banyak C D apa segala itu semua, ya, pihaknya semua selalu mengatakan, ya, Sang Pencipta alam semesta itu adalah Tuhan yang Esa, ya. Ini dia. Kan ini pihak semua, oke? Mempunyai konsepnya masing-masing tentang Sang Esa itu, ya. Maka ada pihak, begitu ya, ada pihak, oke, yang dapat menguraikan tentang Sang Tuhan yang Esa itu, tentang Sang Khalik langit dan bumi itu, tentang Sang Pencipta alam semesta itu, dengan konkret, dengan lengkap, dengan detail. Itu dia. Itulah yang dibahas, digodok, dimitingkan begitu ya, yang diistilahkan dengan konsili itu. Silakan, tidak usah tabu itu artian konsili apa, sama itu orang kongres, rapat, meeting, muktamar apa sama itu, tidak usah mentabukan tentang kosakata di situ ya. Nah, jadi mesti ngerti dulu maksud kenapa lahir istilah itu, ya, supaya nanti bisa mengerti mengapa ada istilah Tritunggal itu, ya. Jadi masuk dulu, selamilah dikit aja lah, anda usah menjadi pakar, ya, tentang mindsetnya pihak Yahudi itu, ya, termasuk semuanya, ya, tentang
maksudnya manusianya gimana sih mereka jalan pikirnya, jalan mengkonsepkan sesuatunya, ya, cara menguraikan sesuatunya menurut masyarakat etnis Jewish, menurut manusia etnis Jewish itu. Kalau nggak masuk ke situ nggak akan pernah tahu. Oke? Nah jadi setelah masuk ke situ barulah nanti mendapatkan satu persatu dulu aja, tahap demi tahap aja. Ya tidak bisa lah di dalam hitungan menit itu kajian tahunan bisa langsung tahu, langsung paham, ya nggak begitulah. Ya, maka setelah masuk situ sekarang kan di dalam obrolan diskusi kita pada hari ini kita langsung loncat saja dulu bahwa itu adalah maksudnya kesimpulan, menyimpulkan untuk menjawab semua komunitas ini, ya, yang mengusung-usung tentang Tuhan yang Esa itu. Lalu ada satu pihak, ya, yang merumuskannya, yang mendeskripsikannya bahwa Tuhan itu. Jadi gini loh, Tuhan itu kan tidak kosong melompong. Tuhan itu ada firman-Nya. Dengan firman-Nya menciptakan, dengan firman-Nya bla 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 bla, semuanya berdasarkan firman-Nya. Maka ada pihak yang dapat menguraikan, ya, secara baik, secara lengkap, secara gamblang tentang yang dimaksud Tuhan yang Esa oleh berbagai pihak ini. Maka satu pihak inilah yang memiliki konsep dengan kesimpulan Tritunggal. Lahirlah statement itu. Ya. Jadi jangan salah dulu tentang ini. Jadi gini, kesalahan itu selalu berangkat dari Tritunggalnya dulu. Itu selalu. Ngucapnya ini aja dulu pertama. Sementara nggak tahu juga ini apaan. Ya. Harus berangkat awal dari Tuhan yang Maha Esa. Dan apakah ini? Ini adalah untuk menjawabnya. Karena kalau hanya ini tanpa keterangan, tanpa dapat menguraikan, tanpa dapat beralibi, tanpa ada apologianya, tanpa ada apapun, maka semua pihak pun mengarah atau menganut atau mengusung daripada Tuhan yang Maha Esa. Oke? Maka ada satu pihak, yaitu ya dikenal dengan ya pihak Kristiani lah begitu, dapat menguraikan, dapat menerangkan, dapat merincikan, dapat mendeskripsikan, ya, dapat mendetailkan dengan bahasa manusia. Karena semuanya itu pun bahasa untuk sesama manusia. Tuhannya nggak ada urusannya, ya, nggak ada urusannya sama itu, ya. Jadi pada masa itu kan banyak pihak dan banyak agama, banyak religi pada hari itu. Ya. Dan semuanya rujukannya ke sini semua. Yang dimana itu adalah konsep daripada sang pencipta alam semesta itu menurut Jewish. Dengan pengantar bahasanya Hebrew. Mesti berangkat dari situ. Kalau enggak nanti yang ngarang-ngarang sendiri kisahnya itu. Apalagi kalau sudah berangkat dari sini. Ya nggak ketemu dong orang, ini adalah kesimpulan, ini adalah jawaban tentang Tuhan yang Maha Esa itu. Yang segala pihak rebutan dah begitu deh, ya, segala pihak rebutan. Ya, paling tahu, paling kenal gitu loh. Ya. Dan juga ingat Tuhan yang Maha Esa itu bukan kosong melompong. Ada firman-Nya di situ. Ya. Nanti di lain video itu firman itu apa, menjadi apa dan segalanya, kebutuhannya apa begitu. Namun ini dulu
Kalau nggak tahu ini, nggak ada guna kita lanjut ke step berikutnya. Ya, karena inilah awal kenapa lahir istilah Tritunggal itu. Ya. Semuanya juga harus acuannya ke sini, Tuhan Esa itu. Ya. Nggak ada urusannya kok sama Tritunggal, nggak ada urusannya. Namun karena berbagai pihak itu, ya, berbagai pihak, sama semuanya ke sini. Namun semuanya ngeblur, abu-abu, ngambang, nggak ngerti pencipta alam semesta itu, ya, kosmo, gitu loh. Lalu ada pihak, ya, gitu, yang dapat menguraikannya dengan rujukannya semua dari kitab sucinya, ya, sebagai rujukannya. Dasarnya adalah selalu Tuhan yang Maha Esa. Maka karena situasi kondisi di lapangan seperti ini, berbagai pihak, ya, berbagai agama, berbagai religi, maka di antara yang banyak itu ada pihak yang dapat menguraikannya secara baik. Lalu mengambil kesimpulan adalah Tritunggal. Silakan ganti pakai language apapun, sama itu. Yang penting ngerti dulu substansi daripada maksud dan makna daripada kosakata ini. Ya itulah yang saya katakan tadi. Ya kosakata language apapun begitu. Ya. Nggak ada urusannya sama bahasa khusus. Bahasa satu-satunya. Nggak ada urusannya. Tuhan yang Maha Esa tidak ada urusannya dengan bahasa. Bahasa itu adalah kepentingan untuk sesama manusia. Untuk mendeliver, ingin mengatakan sesuatu, ingin mengkisahkan sesuatu, itu bahasa. Bahasa antar manusia, udah. Nggak usah campur-campur. Ya. Nggak ada kepentingannya itu sama Tuhan, itu bahasa-bahasa manusia itu. Ya. Jadi Tritunggal itu adalah kesimpulan. Tritunggal itu adalah jawaban dari banyak pihak yang merasa ini, merasa itu, merasa akrab, merasa ngerti, ya, gitu loh. Maka religi-religi yang lainnya pun masih berdebat antar mereka, antar pihak, ya. Jadi inilah satu-satunya pihak, ya, dapat menguraikan Tuhan yang Maha Esa itu secara konkret, secara jelas, menurut apapun logika, akal budi pikiran, ilmu pengetahuan, ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, semuanya mencakup segalanya untuk menjawab. Terbukti sampai hari ini berbagai pihak, berbagai religi yang tidak berpedoman atas kesimpulan Tritunggal itu. Mereka mirip-mirip, sama semua, berdebat terus siapa yang paling ngerti. Namun ada satu pihak yang sudah menyimpulkan dan diputuskan dan menjawab atas simpang siurnya pemahaman kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Sangat berbeda. Ya. Dan sangat konkret keterangan atas Tuhan yang Maha Esa itu dijawab. Yang manakah Tuhan yang Maha Esa? Menurut siapakah Tuhan yang Maha Esa? Menurut pihak tentang Tuhan yang Maha Esa
dengan jabaran panjang ya, tentunya tidak bisa secara singkat, hitung menit seperti saat ini, maka disimpulkanlah dengan mudah, dengan singkat, itulah Tritunggal. Ya, semua pihak ngaku-ngaku akrab sama Tuhan Esa. Ya, nggak ada urusannya sama bahasa di sini. Ya, Tuhan nggak bego-bego amat lah. Dan Tuhan gak ada kepentingannya sama bahasa manusia. Manusia yang butuh bahasa untuk berkomunikasi antar manusia dan manusia. Antar satu sama lain untuk memahami tentang Tuhan yang Esa itu. Ya. Nanti kalau ini silahkan di ruang komen dan lain sebagainya gimana caranya. Karena ini tidak akan pernah selesai kalau selalu berangkat dari Tritunggal itu. Tidak akan pernah selesai karena memang bukan ini, ya, bukan Tritunggal problemnya, tapi cara mengurai Tuhan yang Esa itu di situ, bukan Tritunggalnya. Karena memang nggak ada kepentingannya, Tuhan juga nggak ada urusannya mau begini-beginian, nggak ada urusannya. Ini bahasa manusia, kebutuhan manusia, antar manusia untuk memahami tentang Tuhan yang Esa itu, ya. Nggak usah dibuat rumit ini, rumit itu. Kenapa jadi rumit itu? Karena tidak tahu dasar awal. Ya. Jadi mesti ketahui dulu dasar awalnya kenapa dibutuhkannya istilah Tritunggal itu. Trinity, Trinitas apa segala. Ambil semua dari language manapun di bumi ini. Dari bangsa apapun. Itu hanya tentang language di situ. Untuk mengantarkan antar manusia. Antar manusia. Untuk mengkomunikasikan tentang Sang Tuhan itu. Ya. Gimana caranya? Ya itu tadi. Ini adalah konsep Tuhan yang Esa itu. Yang kita rujukannya YHWH itu. Siapa itu punya konsep awal? Ya itulah etnis Jewish itu. Etnis Jewish kan punya bahasa. Hebrew itu. Ibrani itu. Selami saja sedikit lah. Istilahnya yang jangan sampai kosong-kosong amat lah. Gitu loh pemahamannya. Nggak usah jadi ahli, nggak penting. Karena memang firman telah menjadi manusia. Maka itu artinya adalah firman yang jadi manusia melebur, bersatu, membaur dengan manusia itu. Itulah dia. Ya, itu nanti di video berikutnya apa. Karena nggak ada guna kalau nggak paham ini. Ya, kalau nggak paham ini maksud dan tujuan statement kosakata Tritunggal. Ya, ganti pakai bahasa apapun sama itu. Yang penting maknanya ngerti. Ya. Karena kalau kita masih sampai di sini saja, Tuhan Esa saja, semua pihak, segala pihak apapun itu, pihak apapun namanya, religi inilah, religi itulah, religion itulah, ya, mau pakai istilah apa terserah, keyakinan, percayaan, agama sama itu. Ya, nggak usah ngada-ngada. Kalau ada yang membeda-bedakan berarti Anda tidak menyelami YHWH Tuhan Esa itu menurut Jewistis. Kalau enggak ya ganti aja rujukannya. Nggak usah yang dari tanah Israel sana, gitu loh. Ya aneh. Ini kan YHWH, Sang Pencipta itu, Sang Tuhan yang Maha Esa itu, Sang Khalik Langit dan Bumi itu. Kan rujukannya menurut masyarakat, menurut manusia Jewish, menurut orang-orang Jewish yang memiliki bahasa juga, bahasa pengantarnya mereka, language-nya mereka untuk dialog, untuk mengkomunikasikan ya antar mereka juga. Ya, ya etnis Jewish itu. Gak bisa ya nya diambil. Lalu cara memaknainya, cara memahaminya, bahkan cuman cara mengenalnya tanpa mindset Jewish.
Mana sih? Ya, nggak akan pernah mengerti. Karena bahasa itu kan mempunyai karakteristiknya sendiri. Maka itu ada istilah native speaker. Native-nya, ya, pemiliknya, pihaknya, ya. Maka dikarenakan ada pihak yang dimana konsep daripada YHWH itu yang dengan firman-Nya, ingat Tuhan tidak kosong melompong ya, firman-Nya, maka firman-Nya menjadi manusia. Kalau sampai di situ saja masih sama pemahaman dengan pihak lain ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Lalu pihak tersebutlah yang dapat menguraikannya, dapat mendeskripsinya, dapat menyimpulkannya. Maka dalam perdebatan kalangan-kalangan semua pihak yang rujukannya kepada Tuhan yang Maha Esa itu, YHWH itu, Ehad itu, Wahid itu, maka satu pihak inilah yang konkret dan gamblang dapat menerangkan Tuhan yang Maha Esa itu dengan kesimpulan dan menjawab Tuhan Tritunggal. Ya, jadi itu adalah jawaban. Jangan putar balik sana sini nggak tahu kisah awalnya mengapa demikian lahir istilah itu, statement itu statement singkat, kan panjang nanti. Itu kan peristiwa konsili, peristiwa sudah digodok di dalam meeting, di dalam muktamar, di dalam kongresnya, diambillah kesimpulan atas Tuhan yang Maha Esa itu, yang segala pihak merasa ini, merasa itu, merasa ini. Maka disimpulkanlah bagi pihak ini beriman kepada Tuhan yang dapat dideskripsikan ya dengan bahasa manusia, kebutuhannya ya untuk sesama manusia, bukannya urusan antara Tuhan dengan manusia. Nggak ada urusan Tuhan sama bahasa, ya. Ya, jadi demikian dulu tahap pertama. Kalau nggak masuk ke sini hal-hal semacam ini, nggak ada guna untuk masuk selanjutnya itu. Nggak akan pernah tahu itu maksudnya apa. Ya, jadi ya supaya untuk step selanjutnya baru bisa dapat mengerti lah. Nah, nggak usah jadi ahli, nggak usah jadi apa. Yang penting ngerti dulu kenapa demikian. Ya, apa sih itu kebutuhannya kayak gitu-gitu. Ya kan, kenapa sih harus begitu? Ya kan, oke. Jadi Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa. Dikarenakan banyak pihak, banyak agama di dunia ini, banyak komunitas, banyak orang entah pihak apapun itu, bangsa apapun itu, etnis apapun itu, mengatakan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Semuanya ibarat rebutan sok tahu, rebutan sok akrab sama Tuhan yang Maha Esa itu. Namun ada satu pihak yang dapat menguraikannya secara konkret dan gamblang, tegas dan jelas menurut rujukannya. Ya. Dan mengambil kesimpulan untuk menjawab apa dan siapa dan bagaimana Tuhan yang Maha Esa itu. Simpulkan secara singkat. Masuk ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Tritunggal. Ya, begitu saja dulu. Kalau tidak paham tentang tahap awal yang ada di video ini, gak ada guna untuk selanjutnya. Tidak akan pernah tahu. Karena selalu saja mengkotak-katik berangkatnya dari Tritunggalnya itu sendiri. Orang itu jawaban kok. Ya, baik. Sampai ke video selanjutnya. Pada kesempatan ini saya cut dulu. Ya, jadi demikian ya.
Untuk selanjutnya nanti kita bisa uraikan lagi. Oleh karena itu sangat akrab, sangat mudah bila mana tahu tentang awal mengapa lahir kosakata Tritunggal. Hanya pihak itu sajalah yang dapat sangat mengenal, sangat akrab dengan Tuhan Yang Maha Esa itu. Karena daya upaya manusia sudah sampai mencapai puncaknya untuk memahami tentang Tuhan Yang Maha Esa itu. Dan disimpulkan hanya dengan singkat, Tritunggal.